Si gatal-gatal kata Bu Mansur garu-garu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alibatihi al-karam wa jumatihi wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mudatain makanu khususun mu'alif hadzal kitab Syekh Al-Fadhil Muhammad Rasulullah syulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu mufsidatis sholati halaman 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu mufsidatis sholati, bab yang membahas tentang yang merusak sholat atau yang membatalkan sholat. Kalau sholat kita kok ada hal-hal yang akan disebutkan ini tadi nanti, maka batal sholat. Al-mufsidatu, beberapa yang membatalkan. Ingkoronat takbiratul ikhrami, apabila membarengi takbiratul ikhram. Falatan akidus sholatu, maka tidak terikatlah itu sholat. Artinya kalau ia belum takbiratul ikhram, biar apapun ya belum terhitung sholat. Biar ngobrol kayak apain, kalau belum takbiratul ikhram ya belum. Wa in tara'at ba'da dukhuli, tapi kalau kejadiannya itu terjadi ba'da dukhuli, setelah takbiratul ikhram, bisolati, dalam sholat, abtolatha, maka batal sholatnya. Wahia, yaitu kasiratun, banyak. Yang membatalkan sholat itu banyak. Faminha, maka diantaranya itu al-kalamu, ngobrol. Al-amdu, yang disengaja. Kalau orang latah itu sengaja enggak? Gimana? Kaget. Orang latah itu, iya misalnya lagi sholat terus ada panji jatuh bubrak. Tapi kalau lagi sholat kelihatan. Enggak. Tapi kalau enggak sholat kok latah ya? Coba ulang waktu. Ngomongnya jorok dia kalau gilantah. Iya. Yang membatalkan sholat itu kan ngobrol yang disengaja. Lah kalau enggak sengaja, orang latah itu sengaja apa enggak? Enggak ya? Enggak sengaja? Ya berarti enggak batal sholatnya. Walaupun ngomong apa kek? Itu yang dia bilang. Nah iya. Tapi kan tak pernah ya. Habis musuh kali ya jadinya. Wih, Khusyuk ya. luar biasa loh sholatnya khusyuk. Maksudnya Ibu ngagetin kita. ibu mimpi. Mimpi banyak keranjang. Lah orang sholat itu batalnya yang pertama adalah obrolan yang disengaja. Lah kalau ngomongnya itu tidak disengaja, maka tidak batal. Kalau orang isyarat, misalnya begini, ibu lagi sholat, kemudian suaminya pamitan mau berangkat. Mak, saya berangkat ya. Terus ibu jawab, itu termasuk ngobrol. Lah ya umpama atau anaknya atau cucunya misalnya mau berangkat, kita lagi sholat, anak atau cucu yang mau pamitan tadi nggak tahu kalau kita sholat. Mak, saya berangkat ya. Diulang lagi, mak, berangkat ya. Kita lagi sholat,
ngasih isyarat maksudnya. Batal orang sengaja kok jawab gitu maksudnya. Tapi kan nggak ngobrol cuman Sendiri nggak ngapa-ngapain kali ini nih itu kan udah ada niat untuk jawab. Nah, ketika dia ada niat untuk berkomunikasi walaupun tidak dengan obrolan hanya tapi kan niatnya komunikasi ya. Iya, Maka batal sholatnya. Atau bahkan ia membaca ayat atau surat tertentu tapi punya tujuan lain. Alam taro. Enggak, ibu lagi masak udah selesai. Udah kebetulan lupa nggak di apa? Yang tutup makanan ini loh. Tudung saji. Allah, kalau ada kucing. Lah kemudian gimana caranya ini supaya kucing pergi? Bismillah. Langsung baca qul huwallahu ahad. Allahus. Allahus. Lah tapi yang baca itu niatnya mau ngusir kucing. Iya. Batal sholatnya. Ya terus, ya usah nggak usah diniatin, harus pokoknya asal baca aja. Tapi kadang ada niat kok ya. Allahus. Nah kalau ada niat berkomunikasi kayak seperti itu tadi maka batal sholatnya. Kalau berkomunikasi tapi mengeraskan suara, misalnya Bu Mansur lagi jualan, Bu beli es. Allah. Padahal tadi sholatnya pelan. Begitu ada yang teriak-teriak begitu, Bu beli es. Allahu Akbar. Itu mah Ketika ia melakukan sesuatu dengan tujuan yang selain sholat itu bisa membatalkan sholat. Kan ada tujuan lain ya. Tujuannya memberi informasi yang beli biar tahu lagi sholat. Lah terus dia kasih bacaan di warungnya lagi sholat. Ya kan yang beli tahu lagi sholat. Ini ngasih kodenya pakai bacaan Sami Allah gimana? Ngomong dengan sengaja atau bahkan membaca ayat tapi diniatkan punya niatan lain kayak tadi musir kucing atau nyuruh cucunya yang namanya Alam, beseknya Sunaro, bacanya Alam Taro. jadi batal ya Ustaz ya walaupun kayak dikencangkan Allah Akbar Ya, karena dia niatnya nanti di belakang itu ada mengubah niat itu termasuk batal, bukan masalah omongannya ini. Yang membatalkan itu mengubah niat karena di dalam sholat dia punya niat lain ya, niatnya untuk memberitahu. Nah, yang batal itu bukan masalah omongannya, yaitu merubah niat. Atau nanti mungkin ada, ini biasanya sering terjadi. Misalnya begini, kita baru sholat Allahu Akbar punya jemuran di luar, umpama ya, yang punya jemuran di luar. Jeledeng, wah hujan ya. Ntar kalau hujan, sholat saya batalin. Maka saat itu juga sholatnya sudah batal. Atau misalnya kayak Bu Haji punya cucu kecil ya. Allah Akbar, kebetulan dia jalan mainan dispenser. Wah itu bocah ntar kalau kena air panas, sholat saya batalin. Saat itu juga sudah batal. Nah terus ya wis apa aja ngalir apa adanya aja. Kalau itu yang membatalkan itu merubah niatnya. Merubah kan ada niatan kan atau menggantungkan batalnya sholat dengan kejadian tertentu. Ketika niat membatalkan sholat kalau hujan turun, walaupun itu hujan belum turun, tapi kalau dia sudah niat membatalkan sholat maka sholatnya sudah batal. Kemudian yang kedua, wal fi'lul katsiru, bergerak, wal fi'lu bergerak, al katsiru yang banyak. Maksudnya bergerak yang banyak itu bergerak yang kelihatan nyolok. Kalau gerak-gerak yang hanya kecil-kecil tidak sampai batalin sholat. Misalnya kayak orang tahiyat jarinya diputer.
Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ininya nggak mau di muter, ya. Kan sering lihat ya. Sering. Ada yang ke atas ke bawah, ya, ada ke kanan ke kiri, ada yang diputer. Ini tidak membatalkan sholat. Kalau garuk-garuk, Batal kalau lebih dari 3. kalau geraknya tidak nyolok, hanya misalnya di sini kan nggak nyolok ya, kalau. Wah. Bahkan kalau dalam mazhab lain bergerak ini termasuk tidak membatalkan sholat. Kalau kita nonton YouTube, misalnya sholat orang Saudi, karena Saudi kan rata-rata mazhabnya lain. Coba Allah, kadang malah benahin ininya. Apa ini gamis ya apa? Kalau laki-laki apa? Sorban, jubah kadang begini-begini. Ada yang buka HP, kantongin lagi. Karena bergerak lebih dari 3 kali itu yang membatalkan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu hati-hati. Jangan sampai kita sholat ini terlalu banyak gerak, yang gerak itu tidak ada hubungannya dalam sholat. Nah, kalau yang ada hubungannya dengan sholat, misal kita lagi berjamaah, kebetulan depan kita ada yang batal. Lah, kemudian dia kan meninggalkan tempat. Lah, ketika tempat itu kosong, kalau yang kanan kiri tidak mau ngerapet, maka kita yang maju. Lah, kita maju ini kan gerak yang nyolok kan, tetapi itu ada hubungannya dengan sholat, maka ya tidak batal. Atau misalnya kita sholat di tempat umum, entah di rest area atau apa, kita naruh tas, duitnya di sini 20 miliar umpamanya. Orang ngarang aja mas pas bukal. Wes, lah iya, pokoknya ada HP harganya 20 juta di sini ya. Ada gelang yang harganya berapa? Wes pokoknya banyak. Begitu kita sholat, Allahu Akbar. Ada yang megang-megang, aslinya sih nggak mau ngambil, cuman mau geser, mau digunakan. Lah ini kita boleh untuk ngambil, kita pindahkan ke tengah. Boleh. Karena termasuk ini menyelamatkan harta benda. Asal jangan ngomong. Kalau ngomong, Kamu ambil ya? ya batal. Contoh lain, ini walaupun nggak umum di masyarakat ya. Ini ibu-ibu misalnya kan biasanya kalau taraweh atau sholat id kayak kemarin lah, kan sholatnya di luar. Ibu lagi sholat, Allah. Ada bocah naik kecil naik sepeda jatuh, gubrak. Boleh kita nolongi, asal nggak ngomong. Kalau kita ngomong, nggak pelan-pelan aja, ya batal. Jatuh kan? Batal sholatnya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, tadi kan bergerak, kan banyak kok geraknya. Mau kita dari berdiri, misalnya kita yang paling pinggir ya. Kemudian ini kan masih ada space, ada ruang gitu. Bocah lewat naik sepeda atau apa jatuh, gubrak. Kita boleh itu untuk apa namanya? Nolongi. Tapi yang penting jangan ngobrol. Kalau ngomong ya pelan-pelan, hati-hati. Lu anaknya siapa sih? Lah, kelamaan ngomongnya. Kalau pindah posisi gimana dong Ustaz? Misalnya itu anak yang ditolong kan nggak bisa begini doang, nggak bisa. Harusnya apa jauh. Iya Kalau kita bangun ya misalnya kita sebelah sana kan nggak mungkin kalau nggak gerak kan kita. Ya kita gerak ke sana. jalan gitu. Iya. Kita tolongin. Diambil musola jatuhnya di depan. Maka begitu pantesan. Iya. Kalau kita nonton di sana kan kadang lagi sholat, bawa anak, kadang anaknya ke sana diambil. Ya memang dalam mazhab Syafi'i, yang selain mazhab Syafi'i tidak dihukumi batal. Gerak yang lebih dari 3 itu. Kadang bawa air minum kan ditaruh begini loh. Kalau aku kan kadang gelundung, diambil. Yang memang kalau di masyarakat kita kelihatannya aneh. Karena masyarakat kita orang Indonesia ini bermadzhab Syafi'i. Lah madzhab Syafi'i itu terkenalnya ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati. Sampai beliau tadi itu jangan sampai dalam kita sholat itu bergerak yang melebihi yang bergerak yang menyolok yang lebih dari 3 kali. Kalau dalam mazhab lain tidak. Lah kalau lagi di Saudi lagi umroh, lagi haji ini kan mazhab seluruh dunia ngumpul.
Makanya ketika kita ngelihat yo, sholat kok begitu. Ya dulu ada sebelah saya kayak gini. Iya. Kalau HP bunyi diambil kamu kan? Iya. Udah mau taruh lagi, tapi sholat. Lah, iya. Rasanya jadi ngeliat ya begitu. Lah bagi kita yang dididik keras dalam mazhab Syafi'i, memang terkenalnya mazhab Syafi'i itu kan hati-hati sampai gerak yang berlebih aja dihukumi membatalkan sholat. Kalau dalam mazhab lain enggak. Makanya tadi itu sampai minuman jatuh diambil, kadang anaknya kemana diangkat. Dan memang ada riwayat Rasulullah itu kan cucunya yang Hasan Husain itu kan masih kecil, ya mungkin seumuran Alvin gitu ya, lagi sholat kadang dia naik-naik ke punggung. Lah ketika bocah ini naik ke punggung Rasulullah sujudnya nggak bangun-bangun, ya nungguin ini turun dengan sendirinya. Makanya kalau Rasulullah ngimami kok ada cucunya, ya kata sahabat, wah repot ini, repot. Ya kadang sujudnya lama, kadang mau sujud gak jadi-jadi, wong di depan bocah rebahan, kadang ya ini namanya bocah segitu. Lah itu yang dijadiin patokan dalam mazhab lain bahwa sholat itu ketika melakukan hal-hal yang lain tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dipraktekkan di sini ya jangan. Nanti sholatnya batal itu, sholat gitu. Ya jangan. Kita melakukan sesuatu walaupun itu tidak salah, tapi kalau tidak umum kan, ya kan? Ya kayak tadi lah misalnya kok kita sholat kok nolongin orang jatuh, kemudian kita lanjut. Orang-orang yang lihat, oh sholatnya batal itu. Padahal ya tadi ketika kita sudah ngaji, apalagi ngaji mungkin disampaikan sedikit perbandingan pemahaman atau mazhab lain, kita mulai tahu. Jadi tidak mudah untuk menghukumi sholat orang lain itu batal. Ya karena tadi pemikiran yang berbeda-beda. Tapi karena kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya wes kita ikuti karena ini dia untuk hati-hati. Ikhtiyar. Wal fi'lul katsir, dan berbuat yang banyak walau sahwan, walaupun dalam keadaan lupa, nggak sengaja atau refleks. Misalnya ketika gatel, ketika digigit semut atau nyamuk kan kadang refleks ya. Nah itu tidak. Lah kalau ibu-ibu kalau sholat rapet, lah kalau laki-laki pakai sarung kadang di kaki diperoleh nyamuk. Apalagi sekarang sholatnya di luar, kadang kadang yo sambil kukur-kukur, garu-garu. Kemudian yang selanjutnya wal hadasu, berhadas, al akbaru, hadas besar, wal asgharu, maupun hadas kecil. Misalnya ketika sholat kok tiba-tiba tamunya datang, maka otomatis sholatnya harus dibatalkan, jangan ditunda. Ketika puasa pun begitu, ketika tamu itu datang langsung dibatalkan. Kadang yang nyesek itu kan misalnya maghrib jam 6 gitu. Jam 6 kurang seperempat tamu datang, tinggal seperempat kan. Ya tetap harus dibatalkan, nanti kodok. Begitupun ketika sholat, ketika itu datang, baik hadas besar maupun hadas kecil, maka langsung dibatalkan sholatnya. Wal asghar, hadas kecil, kentut, walaupun nggak ada suaranya tapi kok kerasa, blebek, tiba-tiba baunya, apalagi sholat di kamar, suaranya AC lagi itu, batal. Otomatis batal. Kalau cuma baru perutnya kerucuk, ya belum batal, asal belum nyata keluar. Kalau udah nyata keluar, baik suara atau bau, suara nggak ada, bau nggak ada, tapi kan kerasanya ada, ya batal otomatis. Tapi kalau sudah di salam yang pertama, ketika terucap huruf mim dalam lafaz assalamualaikum, maka sudah sah sholatnya. Misalnya kita sholat assalamualaikum tut, begitu kum tut, maka sholatnya sudah sah. Kalau baru as, kok di bawahnya pes, batal sholatnya.
Nah, ya kalau subuh cuma 2 rakaat ya. Kalau pas lagi sholat tasbih udah lama ya. Pas baru bawahnya batal sholatnya. Tapi kalau sudah sampai huruf mim dalam lafaz assalamualaikum, ketika hadas itu datang maka sudah sah sholatnya. Wa hudusun najasati, dan terkena najis allati la yufa anha, yang najis itu tidak dimaafkan. Dulu di awal-awal ketika bahas najis itu kan ada yang dimaafkan, ada yang tidak. Yang dimaafkan itu misalnya bangkai-bangkai hewan yang kecil, semisal kayak ini loh, apa itu, nyamuk lah, atau hewan-hewan kecil yang di lampu-lampu itu. Nah seandainya kok apa namanya di tangan terus kemudian mati, ini kan bangkai itu kan najis, kemudian ada darah ya najis. Tapi bangkai darah dari hewan-hewan yang kecil itu najis tapi dimaafkan. Dimaafkan itu artinya sholatnya tetap sah. Atau mungkin ada di kantong baju ada bangkai hewan yang di situ tidak ada darah yang ngalir. Kalau kecoa itu kan nggak ada darah ngalir ya. Itu bangkainya ya tetap najis tapi dimaafkan. Namanya dimaafkan itu sholatnya tetap sah. Nah kalau kena najis yang tidak dimaafkan, lagi sholat ada ayam terbang di atasnya, batal sholatnya, otomatis batal. Tapi wudhunya tidak batal, ya hanya najis yang nempel di badan itu yang dibersihkan. Atau mungkin ketika kita sholat awalnya tidak tahu kalau ada najis, begitu kita sujud ternyata sajadah ini ada harta karunnya kucing. Begitu sujud begitu nengok ke sebelah, di sebelah pas tempat sujud, tapi masih ngumpul dalam satu sajadah, walaupun cuma segini misalnya, batal sholatnya. Tapi kalau di luar batas sajadah tidak batal, karena yang diwajibkan suci itu hanya sebatas tempat kita sholat, ya ukuran sajadah ini. Kalau misalnya ukurannya ini, lah kok ada najisnya di sebelah sini, nggak batal sholatnya. Atau mungkin di bawah sini, nggak batal. Misalnya ketika kita sujud, ada bau, cot-cot bau tai kucing. Tapi kita lihat kok sajadahnya bersih. Begitu selesai sholat, sajadah mau kita lipat, kalau di bawah ini tidak batal sholatnya. Karena kalau di bawah ya sama kayak keramik yang kita injek, kan kita nggak tahu bahwa keramik ini apa itu semennya itu ngaduknya, kadang ngaduk ya setai kucing diaduk sekalian kok ya, lumayan buat tambah-tambah semen malah biar lengket. Yang batal itu kalau di bagian atas, kalau bagian bawah tidak. Sama kayak misalnya waktu COVID itu kan banyak yang jenazah disolatin tapi nggak diturunin dari mobil. Lah kita nyolatin kan di mobil, ngadep ke mobil. Biasanya kan ya di jalan. Lah ketika sholat di jalan kita pakai alas kaki, pakai sendal atau sepatu. Kalau sendal atau sepatu itu dipakai, kok bawahnya itu ada najis, batal sholatnya. Tapi kalau sendal itu dilepas, misalnya kan dilepas kemudian kita injek, nah, berarti kan tidak dipakai kan? Kita lepas dulu, kemudian kita injak. Nah itu walaupun di bawahnya tadi habis injek taicing umpama, maka tidak batal sholatnya. Kalau sholat itu sholat jenazah kan berdiri terus. Maksudnya sholat jenazah di kita ini, di Indonesia ini bagi perempuan kurang populer. Padahal hukumnya sama. Laki-laki dan perempuan sholat jenazah itu hukumnya sama, yaitu fardu kifayah. Ini kadang kan di masyarakat kita sholat nggak ikut, ngantar ke kuburan ikut. Padahal hukumnya ngantar ke pemakaman bagi wanita secara umum dihukumi makruh. Kalau sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Namanya fardu kifayah itu ya di atas sunnah hukumnya, tapi nggak umum ya.
Di masyarakat kita kan nggak umum kan perempuan sholat jenazah, padahal hukumnya sama dengan laki-laki. Kemudian wassalamu amdan fi ghairi mahallihi wallahu a'lam bissawab.